Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7, beranggotakan yang pertama, Latifah Tamimah dengan NIM 195221153. Yang kedua, Mita Fitri Nuraini dengan NIM 195221154. Yang ketiga, Yuliana dengan NIM 195221157. Dan yang terakhir, Dia Pujianti dengan NIM 195221162. Pada pembahasan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai salah satu soal bab 1, yaitu kombinasi bisnis pada buku Taufik Hidayat, soal B halaman 5. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pada 31 Desember 2017, PT Windu Kencana melakukan akuisisi atas seluruh aset neto PT Mitra Mandiri dalam sebuah penggabungan usaha. Laporan keuangan untuk PT Windu Kencana dan PT Mitra Mandiri pada saat penggabungan usaha adalah sebagai berikut. Laporan posisi keuangan 31 Desember 2017. Kas PT Windu Kencana nilai tercatat 980 juta, PT Mitra Mandiri nilai tercatat 180 juta, nilai wajar 180 juta. Piutang usaha PT Windu Kencana nilai tercatat 385 juta, PT Mitra Mandiri nilai tercatat 115 juta, nilai wajar 115 juta. Persediaan PT Windu Kencana nilai tercatat 460 juta, PT Mitra Mandiri nilai tercatat 90 juta, nilai wajar 100 juta. Tanah PT Windu Kencana nilai tercatat 290 juta, PT Mitra Mandiri nilai tercatat 140 juta, nilai wajar 245 juta. Bangunan dan mesin PT Windu Kencana nilai tercatat 820 juta, PT Mitra Mandiri nilai tercatat 580 juta, nilai wajar 305 juta. Akumulasi penyusutan PT Windu Kencana nilai tercatat 415 juta, PT Mitra Mandiri nilai tercatat 340 juta, nilai wajar kosong. Total aset PT Windu Kencana nilai tercatat 2.520 juta, PT Mitra Mandiri nilai tercatat 765 juta, nilai wajar 945 juta. Utang usaha PT Windu Kencana nilai tercatat 400 juta, PT Mitra Mandiri nilai tercatat 290 juta, nilai wajar 290 juta. Utang wesel PT Windu Kencana nilai tercatat 350 juta, PT Mitra Mandiri nilai tercatat 170 juta, nilai wajar 170 juta. Saham biasa nominal 30.000, PT Windu Kencana nilai tercatat 450 juta, nominal 20.000, PT Mitra Mandiri nilai tercatat 135 juta. Tambahan modal disetor PT Windu Kencana nilai tercatat 540 juta, PT Mitra Mandiri nilai tercatat 115 juta. Saldo laba PT Windu Kencana nilai tercatat 780 juta, PT Mitra Mandiri nilai tercatat 55 juta. Total liabilitas dan ekuitas PT Windu Kencana nilai tercatat 2.520 juta, PT Mitra Mandiri nilai tercatat 765 juta. Nah, di soal B ini mengenai penggabungan usaha dengan mengakuisisi aset neto imbalan berupa non-kas. Berdasarkan soal di atas, misalkan PT Windu Kencana menerbitkan 13.000 lembar saham biasa sebagai imbalan yang dialihkan atas akuisisi tersebut. Nilai wajar saham PT Windu Kencana adalah 50.000 per saham. Selain mengeluarkan biaya hukum atau legal sebesar 50 juta, PT Windu Kencana juga membayar biaya penerbitan saham sebesar 65 juta. Apa yang diminta? Yang diminta pertama,
Buatlah jurnal yang dicatat oleh PT Windu Kencana pada saat melakukan akuisisi. Yang kedua, hitunglah nilai tambahan modal disetor yang muncul atas akuisisi tersebut. Kemudian langkah pertama adalah menulis jurnal yang akan dicatat oleh PT Windu Kencana pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut. PT Windu Kencana mengeluarkan biaya hukum legal sebesar 50 juta dan dicatat oleh PT Windu Kencana sebagai beban sebesar 50 juta berada di kolom debit. Kemudian PT Windu Kencana membayar biaya penerbitan saham sebesar 65 juta dan dicatat sebagai beban penangguhan di kolom debit. Dan kas di kolom kredit sebesar 115 juta diperoleh dari penjumlahan atas beban dan beban penangguhan. Selanjutnya adalah mencatat akuisisi aset neto 31 Desember 2017, yaitu sebagai berikut. Kas di kolom debit 180 juta diperoleh dari nilai wajar aset laporan posisi keuangan. Piutang usaha di kolom debit 115 juta diperoleh dari nilai wajar aset laporan posisi keuangan. Persediaan di kolom debit 100 juta diperoleh dari nilai wajar aset laporan posisi keuangan. Tanah di kolom debit 245 juta diperoleh dari nilai wajar aset laporan posisi keuangan. Bangunan dan mesin di kolom debit 305 juta diperoleh dari nilai wajar aset laporan posisi keuangan. Goodwill di kolom debit 165 juta diperoleh dari imbalan yang dialihkan sebesar 650 juta dikurangi dengan aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dari jumlah aset nilai wajar sebesar 945 juta dikurangi dengan jumlah liabilitas nilai wajar sebesar 460 juta sama dengan total aset teridentifikasi sebesar 485 juta. Kemudian jumlah imbalan yang dialihkan sebesar 650 juta tersebut dikurangi dengan aset teridentifikasi sebesar 485 juta, dihasilkanlah goodwill sebesar 165 juta. Kemudian utang usaha di kolom kredit 290 juta diperoleh dari nilai wajar liabilitas laporan posisi keuangan. Utang wesel di kolom kredit 170 juta diperoleh dari nilai wajar liabilitas laporan posisi keuangan. Saham biasa di kolom kredit 390 juta diperoleh dari 30.000 nilai nominal saham biasa dikali 13.000 lembar saham biasa. Tambahan modal disetor 195 juta diperoleh dari nilai tambahan modal disetor bersih. Biaya tangguhan 65 juta diperoleh dari pembayaran biaya penerbitan saham. Dari mana tambahan modal disetor diperoleh? Nah, tambahan modal disetor diperoleh dari perhitungan nilai tambahan modal disetor, yaitu sebagai berikut. Nilai wajar saham 650 juta rupiah diperoleh dari nilai wajar saham PT Windu Kencana sebesar 50.000 rupiah per saham dikali dengan 13.000 rupiah lembar saham biasa. Nilai nominal saham 390 juta rupiah diperoleh dari nilai nominal saham biasa 30.000 rupiah dikali dengan 13.000 rupiah lembar saham biasa.
Kemudian nilai wajar saham dan nilai nominal saham dikurangi dan hasilnya sebagai nilai tambahan modal disetor sebesar Rp260 juta yang dikurangi dengan biaya tanggungan sebesar Rp65 juta yang diperoleh dari pembayaran biaya penerbitan saham dan menghasilkan nilai tambahan modal disetor bersih sebesar Rp195 juta. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.